Halaman 2 hadis yang pertama. An Abdullah bin Buraidata an abihi qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rawi Tirmidzi. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi sholat hari raya Idul Fitri melainkan sesudah makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan sesudah kembali dari sholat. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 27 nomor 540. Pada sholat Idul Fitri kita disunahkan makan lebih dahulu, sedangkan pada sholat Idul Adha kita disunahkan sholat dahulu baru makan. Mohon dijelaskan sejarah dari hadis tersebut, Ustaz. Rasa ngerti sejarah wis jelas, perintah itu jelas. Sejarahnya biasanya sebelum hari raya Idul Fitri, pagi hari kan kamu puasa. Hari raya Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri, seperti sekarang ini kita kan puasa. Sebulan penuh kita puasa. Nah, maka besok pagi, kalau besok pagi itu Idul Fitri, jangan puasa, maka pagi-pagi sarapan dulu. Kalau sebelum sholat Idul Fitri kan pagi-pagi nggak boleh sarapan. Nah, maka biasanya puasa, Idul Fitri sudah selesai puasa, maka jangan seperti puasa, makan dulu, baru berangkat sholat. Nah, kalau sholat Idul Adha kan tidak puasa, hari-hariannya tidak puasa. Maka kalau mau sholat Idul Adha, ya tahan dulu, makannya nanti sehabis sholat saja. Perasaan dadak ngerti sejarahnya, perintahnya ngono wis jelas kenapa. Apalagi? Brosur nomor 5. Hadis tentang hari raya pada hari Jumat. Ani bin Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Rawi Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya, yakni hari raya dan Jumat. Maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia, tidak perlu lagi sholat Jumat. Tetapi kami tetap akan mendirikan sholat Jumat insyaallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari keterangan di atas yang saya mau tanyakan, apakah diperbolehkan apabila hari raya Idul Fitri tepat pada hari Jumat, dan biasanya di kampung kami dilaksanakan juga sholat Jumat berjamaah di masjid, tetapi tanpa disertai khutbah, Ustaz. Model baru itu. Nah, itu ya model baru ya begitu itu, ibadah model baru. Ya, jadi kalau itu dikaitkan dengan hadis tadi, tidak gatuk, tidak ada hubungannya. Jadi Nabi menjelaskan, hari ini adalah hari Jumat, bersatunya hari raya Idul Fitri, dua hari raya menjadi satu, hari Idul Fitri atau hari Idul Adha dengan hari Jumat, 2 hari raya menjadi satu. Maka siapa yang sudah menjalankan sholat hari raya, ya, kemudian siangnya tidak menjalankan sholat Jumat, cukup boleh mencukupkan hari rayanya saja, sudah cukup boleh. Tetapi aku Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi Nabi menyelenggarakan sholat Jumat ya pakai khutbah. Lah kok baru esok mau hari raya kan sudah khutbah, kok siang khutbah lagi. Nah khutbahnya lain, tadi khutbah hari raya Idul Adha itu dilakukan sesudah sholat. Kalau khutbah hari Jumat dilakukan sebelum sholat, kan itu kan. Nah itu, sehingga kalau itu dikaitkan dengan hadis ini terus kamu menyelenggarakan sholat Jumat tanpa khutbah, itu gak ada hubungannya dengan ini. Kalau sholat Jumat memang jamaah, ada imamnya, ada makmumnya, ya harus pakai khutbah.
Wong khutbah Jumat itu wajib kok. Ya. Kecuali putri, wanita gitu. Jadi salat Jum'ah itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan dengan berjamaah, kecuali wanita. Orang musafir, orang sakit, itu salat Jum'ahnya tidak hilang, tetap wajib. Tapi jamaahnya tidak wajib. Jadi orang sakit, di rumah sakit misalnya, atau di rumah sakit dia. Tidak hilang, salat Jum'ahnya wajib. Tetapi ya jamaahnya tidak wajib. Bagaimana harus jamaah kalau salat kamu sedang berbaring di rumah sakit? Bagaimana mau salat Jumat berjamaah? Tetapi apa orang sakit, orang musafir, ya kemudian orang yang ada apa? Apa itu harus hilang salat Jumatnya? Tidak hilang. Salat Jumatnya tetap wajib, jamaahnya yang tidak. Nah kalau sholat Jumat dengan memakai jamaah, harus pakai khutbah. Jangan buat model sendiri. Apalagi? Berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana pengertian hadis hari raya pada hari Jumat? Soalnya anak saya tahun kemarin, pada waktu sholat hari raya bertepatan hari Jumat, dia tidak sholat Jumat dan tidak duhur. Karena dia berpendapat bahwa sholat Idul Fitri sudah mencukupkan. Apakah anak saya itu sudah benar, Ustaz? Ya benar, itu sudah berdasarkan hadis itu nanti. Siapa mencukupkan sholat Idul Fitri tadi, karena itu hari Jumat, yang mencukupkan itu boleh. Tetapi Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat pada siang harinya. Tapi yang tidak mencukupkan itu aja sudah boleh. Tapi kalau mengikuti Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat seperti biasa. Itu ya. Jadi anakmu tadi mungkin memahami itu cukup. Dah saya enggak sholat Jumat aja, dah cukup. Tapi kalau mengikuti Nabi, Nabi tetap sholat Jumat. Karena Nabi tetap sholat Jumat, maka enggak ada sahabat-sahabat yang tidak ikut. Ya. Semuanya ikut sholat Jumat. Paginya sholat hari raya, siangnya sholat Jumat.